Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat malam juga buat teman-teman yang untuk kelas malam. Oke, perkenalkan nama saya Putri Maisara. Saya di sini mengampu kelas komunikasi bisnis. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang materi komunikasi bisnis ataupun dasar komunikasi bisnis pada pertemuan pertama. Oke. Nah, capaian pembelajaran. Jadi setelah perkuliahan bagian pertama ataupun bagian pendahuluan dari materi komunikasi bisnis ini, apa yang teman-teman akan dapatkan? Yang pertama, teman-teman di bab ini akan mampu menjelaskan pengertian komunikasi bisnis, kemudian membedakan komunikasi verbal dan non-verbal, dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya komunikasi. Yang keempat, teman-teman akan mampu mengidentifikasi sebab-sebab munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, di sini teman-teman sudah mengetahui bahwa kita makhluk manusia itu memiliki jenis yang beragam dengan pendidikan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, persepsi dan pemikiran yang berbeda. Jadi mungkin komunikasi yang dilakukan itu banyak caranya, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis komunikasi, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis. Nah, jadi menurut Himstreet dan Betty dalam komunikasi Business Communication yang berjudul Principle dan Method, jadi yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah suatu proses pertukaran informasi di mana itu terjadi di antar individu melalui suatu sistem, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku ataupun tindakan. Nah, di mana komunikasi bisnis itu juga adalah komunikasi yang digunakan di dunia bisnis. Kenapa perlu komunikasi dalam bisnis? Karena untuk mencapai suatu kesepakatan, kita butuh komunikasi untuk melancarkannya karena ada tujuan yang harus dicapai dalam suatu organisasi. Nah, di mana komunikasi itu bisa jadi bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal dan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi teman-teman nanti akan mempelajari jenis komunikasi itu ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, oke, bentuk dasar komunikasi. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan pada pihak lain baik tertulis maupun oral ataupun lisan. Jadi komunikasinya jelas ya, karena itu bisa berbentuk tulisan ataupun lisan. Dan dalam dunia bisnis ada beberapa contoh seperti memo, surat. Nah, itu kan dalam bentuk tulisan, kemudian juga ada rapat, briefing, kemudian ada presentasi dan lain sebagainya. Itu adalah komunikasi yang dilakukan dalam bisnis dalam bentuk komunikasi verbal. Nah, komunikasi bisnis yang efektif sangat tergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim ataupun menerima pesan. Jadi kadang-kadang dalam melakukan komunikasi itu juga banyak terjadi kesalahpahaman, seperti bisa jadi pesan yang disampaikan itu tidak tersampaikan, ataupun media yang digunakan tidak baik, ataupun saluran distribusinya itu terganggu, seperti itu. Oke, yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang bersifat lebih spontan dibandingkan komunikasi verbal dalam hal penyampaian suatu pesan. Jadi yang membedakan antara komunikasi verbal dan nonverbal, kalau verbal itu bisa jadi nanti teman-teman menggunakan bahasa isyarat yang mungkin agak susah dipahami, tapi itu juga bisa terjadi komunikasi antar dua orang ataupun dua belah pihak, seperti itu. Nah, bedanya dengan komunikasi verbal itu bisa langsung diketahui pesan-pesannya, yaitu bisa jadi lewat tulisan maupun melalui lisan. Sedangkan verbal nanti kita akan mempelajari pesan-pesan yang disampaikan untuk komunikasi nonverbal ya. Jadi ada gesture, ada nanti luapan emosi dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya sebelum menyampaikan sesuatu, seseorang itu akan memiliki suatu rencana tentang apa yang ingin dikatakan. Nah, bisa jadi ekspresi seseorang itu baik senang maupun sedih merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak meluapkan lewat kata-kata, tetapi dia menunjukkan dari ekspresi muka ataupun dari suasana hatinya. Nah, itu juga masuk ke dalam komunikasi, tapi komunikasi nonverbal.
Nah, dalam dunia bisnis, komunikasi nonverbal itu dapat membantu menentukan kredibilitas dan potensi kepemimpinan seorang. Dengan kata lain, seorang manajer itu dalam organisasi juga dapat menjadi komunikator yang baik, kadang karena dia bisa membaca situasi dan kondisi komunikasi nonverbalnya seperti itu. Nah, bentuknya apa? Nah, contoh-contoh komunikasi nonverbal bisa jadi dari ekspresi wajah, itu bisa jadi dari sedih, semangat, takut, ragu-ragu. Nah, itu bisa kelihatan dari ekspresi wajahnya, dan itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Kemudian dari gesture ataupun postur. Nah, ketika misalnya teman-teman merangkul rekan kerjanya, ternyata dia menghindar, itu adalah salah satu bentuk komunikasi juga. Dia tidak menggunakan kata-kata untuk memberitahu bahwa dia tidak senang, tetapi dia menghindar. Nah, itu juga menunjukkan ada maknanya. Kemudian responsif, kemudian menerima jabatan tangan, dan lain sebagainya. Nah, itu komunikasi nonverbal melalui gesture dan postur. Kemudian vokal karakteristik. Nah, ketika seseorang mungkin dia suaranya meninggi, itu kita tahu bahwa mungkin dia sedang marah atau sedang tegas. Nah, ini juga masuk ke dalam pembagian dari vokal karakteristik, di mana kita bisa lihat karakter vokalnya seperti apa. Dia secara komunikasinya datar, menurun, ataupun keras, dan lain sebagainya. Dan bisa dinilai melalui intonasi suaranya. Kemudian personal appearance ataupun aplikasi diri, di mana kita bisa dilihat dari cara berpakaiannya menarik dan rapi sebagai komunikasi untuk menunjukkan bagaimana bentuk profesionalismenya dan kewibawaannya. Kemudian touching behavior. Nah, touching behavior ini juga masuk ke dalam komunikasi nonverbal, di mana gerakan sentuhan, pukulan, memegang, dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita memiliki atasan yang suasana hatinya tidak baik pada hari itu, dia mungkin akan menunjukkan ekspresinya dengan cara memukul meja, dan itu dia mengkomunikasikan bahwa dia itu sedang marah ataupun sedang emosi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan contoh-contoh komunikasi nonverbal. Nah, di sini teman-teman harus mampu membedakan yang mana komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal itu komunikasi yang langsung dapat kita ketahui, yaitu dengan cara tulisan maupun lisan. Tapi kalau nonverbal itu melalui tindakan, ekspresi muka, vokal karakteristik, kemudian touching behavior, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi itu pasti ada namanya pengirim pesan, kemudian penerima pesan. Jadi di tahapan pertama, pengirim mempunyai gagasan. Ketika kita punya ide nih, kayaknya saya mau ada yang mau disampaikan nih ke si A, seperti itu. Nah, ketika dia sudah memiliki gagasan, dia akan mengubah idenya itu menjadi pesan. Gimana ya cara menyampaikan pesan tersebut ke si A? Kemudian akhirnya setelah dia mendapatkan cara menyampaikan pesan tersebut, dia akan mengirimkan pesan tersebut. Nah, setelah pengiriman pesan tersebut, dia akan menentukan kira-kira media apa ya, saluran apa ya yang bagus untuk menyampaikan pesan yang akan dikirimkan kepada si penerima. Oh, dia menggunakan WA misalnya, kayak gitu. Nah, ternyata ada gangguan nih saluran, bisa jadi internetnya mati, bisa jadi juga paketannya habis, atau kendala yang lainnya seperti itu. Kemudian di tahap keempat, penerima menerima pesan. Setelah si penerima menerima pesan, dia akan menafsirkan kira-kira maksud pesannya apa ya. Nah, di sini juga sering terjadi kesalahan, di mana kadang-kadang pesan yang kita kirimkan itu tidak sampai ke yang bersangkutan, dalam arti kata salah pemahaman seperti itu. Dan yang posisi ke-6, di tahapan ke-6 itu penerima mengirim ide pesan. Jadi dia sudah ada feedbacknya, nanti balik lagi ke tahapan pertama, yaitu dia ada perubahan dari penerima pesan jadi pengirim pesan. Jadi di situ ada circle-nya bolak-balik seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi sering terjadi kesalahpahaman ataupun gagalnya komunikasi, bisa jadi melalui saluran ataupun media yang digunakan. Kemudian bisa jadi pesan yang disampaikan itu tidak tersampaikan maknanya.
Dan bisa jadi itu yang salahnya adalah pengirim pesan. Makanya butuh kita mempelajari komunikasi bisnis. Karena apa? Karena untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi saya jelaskan. Oke, sebentar. Nah, ini penjelasannya, pengirim mempunyai suatu ide, gagasan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca aja. Sudah saya jelaskan barusan sampai penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima menerima pesan, tahapan berikutnya adalah bagaimana dia menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan dalam benak pikiran si penerima pesan. Oke, munculnya kesalahpahaman komunikasi. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman? Dan ini bisa jadi menjadi faktor-faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, masalah dalam pengembangan pesan. Saat merumuskan pesan, dapat timbul masalah-masalah yang disebabkan oleh munculnya keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada, atau dengan orang yang akan menerima pesan, adanya pertentangan emosi, atau adanya kesulitan dalam mengekspresikan ide dan gagasan. Jadi ini berawal dari si pengirim pesan. Jadi faktor penghambatnya di si pengirim pesan, dia tidak tahu bagaimana cara ngasih taunya, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Misalnya mungkin kondisinya tidak pas, mungkin bisa jadi ada pertentangan emosi, mungkin karena dia lagi marah nggak akan dibaca pesannya. Nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian masalah dalam penyampaian pesan. Masalah dalam penyampaian pesan yang paling jelas adalah faktor fisik, yaitu sambungan kabel yang jelek kah, atau tindakan yang tidak terbaca. Nah, biasanya ini kadang-kadang kita mengirimkan pesan, misalnya email ke seseorang, ternyata emailnya nggak masuk, seperti itu. Nah, itu juga masalah dalam penyampaian pesannya. Dan ini juga berhubungan dengan saluran distribusi yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada si pengirim. Oke, selanjutnya faktor penghambat ketiga yaitu masalah dalam penerima pesan. Nah, kalau tadi masalahnya itu dalam pengiriman pesan, sekarang masalah dalam penerimaan pesan. Nah, masalah yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain adanya persaingan antara penglihatan yang kuat, mungkin lampu yang kurang jelas. Nah, itu kondisi-kondisi si penerima pesan. Bisa jadi mungkin misalnya contoh yang paling sering teman-teman hadapi itu ketika perkuliahan melalui online, yaitu melalui Zoom. Misalnya kita dosen di sini menyampaikan sinyalnya udah bagus, ternyata kalian yang menerima pesan ataupun yang mengikuti perkuliahan secara Zoom itu malah tidak menerima pesannya dengan baik. Bisa jadi mungkin sinyalnya yang tidak pas, bisa jadi emang koneksinya yang jelek, bisa jadi suaranya terputus-putus, sehingga pesan yang dikirim oleh si pengirim itu tidak sampai ke si penerima. Nah, oke. Selanjutnya faktor penghambat yaitu masalah dalam menafsirkan pesan. Oke, ada saatnya pesan-pesan yang disampaikan itu melalui saluran ataupun saluran distribusi yang apapun yang digunakan ataupun media apapun yang digunakan itu tersampaikan, malah terjadi kesalahan di bagian mana? Di bagian si penerima pesan. Munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan. Pesannya seharusnya maknanya A, tetapi nyampainya ke si B, ke si yang bersangkutan itu jadi maknanya B. Jadi salah menafsirkan pesan, seperti itu. Nah, ini kenapa kita harus meminimalisir kesalahan-kesalahan komunikasi, supaya apa? Supaya kita mencapai kesepakatan untuk mencapai tujuan dari organisasi, karena ini adalah komunikasi bisnis. Oke, teman-teman, terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini, silakan teman-teman nanti di grup WhatsApp bertanya terkait dengan materi. Dan apabila ada yang tidak dipahami, silakan bertanya di kelas online, yaitu setiap Rabu malam jam 18.30. Silakan bertanya, dan kemungkinan kita juga akan ada kuis, yaitu mungkin contoh dalam komunikasi. Oke, teman-teman, baik, materi saya sudah sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.